belajar mengenai bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Nah, sebelum lanjut ke mata pelajaran kita akan belajar bareng, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi ya teman-teman. Nah, di sini nanti absensi yang akan ibu lakukan itu secara berproses. Ketika kegiatan nanti ibu akan amati siapa aja yang hari ini berangkat, siapa aja yang hari ini aktif, akan ibu ingat, akan ibu catat agar menjadi ini ya teman-teman, catatan lah siapa nanti yang masuk, siapa yang nggak masuk. Karena keterbatasan waktu ya teman-teman, kita langsung saja belajar mengenai mengenal puisi. Nah, di sini ibu ada tulis bahwa jendela menuju dunia imajinasi. Kenapa jendela menuju dunia imajinasi? Karena puisi itu memang gudangnya bagaimana kita mengolah pemikiran kita, bagaimana kita mengolah kreativitas kita, bagaimana kita mengolah imajinasi kita. Dan disitulah dengan kita mengolah, dan disitulah terbukalah jendela untuk menuju dunia yang lebih luas lagi, imajinasi. Lanjut. Nah, di sini ibu tulis bahwasannya apa sih itu puisi? Nah, puisi adalah salah satu jenis tulisan di mana penyair mengungkapkan gagasan dan emosinya dengan menggunakan kata-kata yang anggun dan pedih. Format standar penulisan puisi adalah bait, yaitu kumpulan baris, dan puisi dapat dibaca dalam hati atau dengan suara keras. Nah, di sini ibu juga ada mengutip pengertian puisi menurut dua ahli ya teman-teman. Yang pertama ada ahli Habib Jasir. Beliau ini menjelaskan bahwasanya puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Yang selanjutnya dijelaskan juga oleh Ali Sumardi bahwasannya puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan imajinatif. Nah, kenapa di sini disebutkan bahwa dipadatkan, dipersingkat? Karena ini adalah puisi. Puisi itu merupakan sebuah karya seni yang itu merupakan kumpulan baris yang indah yang sudah kita buat dengan imajinasi kita, dan itu tuh singkat gitu. Kalau cerpen kan dia panjang, deskripsinya ada penjelasannya, ada ceritanya lebih kompleks lagi. Kalau puisi emang dia aturannya memang dia padat, emang dia singkat, namun sudah mengandung banyak makna. Makanya di sini juga dijelaskan bahwasannya puisi itu standar penulisannya bait teman-teman, baris, bukan kayak cerpen yang deskriptif. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat mengenai puisi. Nah, di mana puisi ini berakar pada budaya kuno yang merupakan media ampuh untuk ekspresi spiritual, pelestarian budaya, dan pencitraan. Selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di mana dari adanya sejarah singkat puisi ini menunjukkan pada kita bahwasannya memang puisi itu hadir bukan hanya sekedar hadir, tapi memang dia juga sudah ada sejarahnya. Mengapa dia bisa hadir di sini? Apa penyebabnya? Nah, itulah sejarah singkat dari puisi. Lanjut ya teman-teman. Jadi puisi itu tidak hanya sebatas pengertian aja, tidak hanya sebatas sejarah, tapi juga ada peraturan, ada unsur-unsur yang dikandung dalam puisi. Jadi unsur-unsur puisi itu ada 6. Yang pertama tema, kedua diksi, ketiga nada, ketiga irama, keempat perumpamaan, dan yang terakhir ini 6 ada sajak. Tema itu seperti apa sih yang ingin kita buat itu, atau kalau enggak kita mau buat tema perkebunan. Nah, di kebun itu akan banyak sekali jenis tumbuhan, bunga. Nah, disitulah yaitu salah satu contoh dari tema. Yang kedua diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Kita mau menggunakan kata-kata yang terdengar belum familiarkah di telinga kita agar menunjukkan indahnya sebuah puisi, atau kita ingin menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa-bahasa lainnya. Ini adalah bagian dari diksi. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini ada nada. Nada adalah suasana hati atau emosi puisi. Puisi itu akan hidup, akan terlihat indah itu ketika kita juga menghadirkan nada ketika membacanya, dan ketika mendengarnya kita juga harus menggunakan nada. Kalau misal kita sedang membacakan puisi kesedihan tapi kita membacanya dengan senang, ya tidak akan sampai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang keempat ini ada irama. Irama adalah pola bunyi
di dalam puisi ini akan bisa dikatakan hampir persis dengan nada, namun nada itu intonasi kita, cara kita mengucapkan puisi tersebut. Tapi ketika irama ini apa bedanya dengan nada? Kalau irama ini dia merupakan konsistensi dari nada yang ingin kita buat. Ketika misalnya dalam baris ini kita akan membuat sedih, ya sedih, maksudnya konsisten seperti itu teman-teman. Nah, yang kelima ini ada perumpamaan, di mana perumpamaan adalah penggunaan bahasa yang hidup untuk menciptakan gambaran mental bagi pembaca. Nah, jadi dalam puisi itu kita juga harus bisa menggunakan kata-kata yang menunjukkan perumpamaan, seperti halnya kalau bunga itu sangat cantik, mekar dan indah, dia sangat bercahaya. Nah, itu bisa dimaknakan, bisa dimisalkan bahwa bunga itu bercahaya, ya bunga itu hidup. Nah, disitulah pembaca nanti akan memaknai dan akan menggunakan mental mereka dalam membaca sebuah puisi. Jadi mengajak perasaan para pendengar ataupun pembaca. Nah, yang keenam ini ada sajak ya teman-teman, di mana sajak ini adalah pengulangan bunyi akhir dalam kata-kata. Nah, ini bisa dicontohkan bahwa dalam puisi seperti baris yang akan ibu bacakan, bahwa bunga itu sangat indah, indah. Nah, indah, 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 indahnya ini kan ada 2 kali pengulangan kata. Nah, disinilah contoh dari sajak itu ya yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah jenis-jenis puisi teman-teman. Nah, jadi puisi ya tidak hanya sebatas pengertian, sejarah, unsur-unsur, tapi juga ada jenis-jenis puisinya. Pastinya jenis-jenis puisi yang ada di dunia itu sangat luar biasa banyak sekali ya teman-teman. Namun akan dipersingkat ada 6 jenis. Yang pertama ada puisi epik, di mana puisi epik menceritakan kisah-kisah heroik yang panjang, seringkali melibatkan dewa, pahlawan, dan peristiwa legendaris. Jadi puisi epik ini juga mengandung sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ada historinya, ada unsur sejarahnya, yang dimana di momen kita mendengarkan, di momen kita membacanya, jadi ada sesuatu yang legend gitu loh, makanya bisa dikatakan epik. Kedua, puisi narasi ini menceritakan sebuah cerita menggunakan elemen plot, karakter, dan latar. Nah, puisi narasi ini lebih kompleks lagi ya teman-teman, tapi beda, jangan disamain dengan cerpen, karena cerpen bukan puisi bukan cerpen ya teman-teman. Jadi puisi narasi ini dia memang lebih deskriptif ya mungkin ya kalau dikatakan seperti itu, cuman dia tetap puisi, namun dari segi isi dari puisinya itu dia lebih lengkap karena dia mengandung elemen plot, karakter, dan latar. Nah, ketiga ini puisi haiku, ini merupakan puisi tradisional Jepang. Jadi jenis-jenis puisi itu banyak banget ya teman-teman. Dan puisi haiku ini terdiri dari 3 baris dengan struktur kata, suku kata 575. Jadi puisi itu ada yang memang dia bebas, ada yang memang dia ada aturannya teman-teman. Dan itu ketika kita mau membuatnya ya kita harus menyesuaikan jenis puisi apa yang ingin kita buat. Nah, selanjutnya ada yang keempat ya nih teman-teman. Ini ada puisi lirik. Nah, ini mengungkapkan emosi dan perasaan pribadi penyanyi ya. Seringkali menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Nah, di sini dalam puisi lirik ini itu intinya mengungkapkan kejujuran isi hati penyairnya, apa yang ingin dia ungkapkan, apa yang ingin dia bagikan. Nah, disinilah ketika teman-teman ingin membuat puisi lirik, ya ketika teman-teman ingin membagikan perasaan teman-teman. Nah, yang kelima ada puisi soneta. Puisi soneta ini dijelaskan pada PPT bahwasannya terdiri dari 14 baris dengan skema 5 dan meteran tertentu. Seperti halnya puisi haiku tadi teman-teman. Jadi puisi soneta ini juga memiliki aturannya tersendiri. Jika teman-teman pengen buat puisi soneta, ya seperti ini aturannya. Selanjutnya ada yang terakhir ada sajak bebas. Nah, kalau teman-teman ingin membuat puisi yang bebas, tidak ada aturannya, pengen buat terserah lah temanya apa, isinya akan dibuat seperti apa, dari Sabang sampai Merauke pun itu bisa. Kalau teman-teman ingin membuat sajak bebas. Kenapa sih kita harus membuat puisi? Ya karena ketika kita
ingin membuat karya seni, ya salah satu caranya buatlah puisi. Atau kalau barangkali teman-teman yang ingin curhat, teman-teman yang ingin mengungkapkan emosinya tapi bingung ke siapa ya, jadi bisa banget nih buat puisi. Karena puisi juga dengan kita membuat puisi tidak hanya sekedar buat aja, tetapi juga ada manfaatnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah manfaat dari membaca maupun menganalisis puisi. Nah, yang pertama ini ada ibu tuliskan bahwasannya mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Analisis puisi memerlukan kemampuan untuk menguraikan makna tersembunyi dan terlibat dalam pemikiran kritis. Nah, kenapa berpikiran kritis? Karena dalam proses membuat puisi ini kita akan mengolah bagaimana kita memilih kosakata yang sangat ribuan miliaran yang ada di seluruh dunia ini ya teman-teman, dengan berbagai bahasa. Terserah teman-teman mau milih yang seperti apa, atau mau dipadukan bahasa Jepang ke bahasa Cina, terserah teman-teman. Nah, jadi di sini kemampuan kritis kita antara menggabungkan kata itu dan ingin menunjukkan makna ini. Nah, ini manfaatnya untuk mengembangkan kemampuan kritis. Nah, yang kedua ada meningkatkan kemahirian bahasa. Karena membaca puisi dengan banyaknya kosakata dan bakat akan dapat membantu Anda menulis ulang bahasa Anda. Nah, dengan kita mencoba meningkatkan keterampilan kita membuat puisi, dan disinilah kita juga akan meningkatkan kemahiran kita dalam kita memiliki skill mengenai bahasa. Nah, yang terakhir teman-teman, sebenarnya manfaat dari membuat puisi itu banyak sekali ya teman-teman. Cuman ibu menuliskan 3 saja. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah untuk meningkatkan kreativitas. Mengapa meningkatkan kreativitas? Karena puisi memiliki kekuatan untuk mengunggah daya cipta membaca. Nah, di sini yang sudah ibu jelaskan tadi, bahwasanya dengan kita membuat puisi, kita mengolah bagaimana keterampilan kita memilih kosakata, menggabungkan makna, mencari nada yang pas seperti apa untuk menunjukkan ceritanya seperti apa. Nah, disinilah kreativitas kita diuji, keterampilan kita diuji. Makanya dengan adanya mengolah puisi itu juga menjadi suatu proses, suatu daya untuk kita juga meningkatkan skill kita. Itu teman-teman. Nah, kesimpulannya bahwasannya puisi ini berfungsi sebagai portal. Di sini ibu jelaskan bahwasannya puisi berfungsi sebagai portal menuju dunia keindahan dan makna, membuka gerbang pikiran kita, karena penyair bermaksud mengkomunikasikan berbagai perasaan, konsep, dan narasi melalui pilihan kata yang struktur yang dipilih dengan terampil. Kenapa portal menuju dunia dan keindahan dan makna ya Bu Fatma? Ya karena itu puisi itu memang sesuatu karya seni yang indah, namun maknanya itu terkadang ada yang menyedihkan, ada yang terisi tragis, ada yang memang bahagia. Nah, disitulah memang puisi ini merupakan salah satu karya seni yang luar biasa ya teman-teman. Disitulah otak-atik kita mengotak-atik pikiran kita menunjukkan kreativitas kita bagaimana caranya, gimana ya caranya biar bisa terlihat asing kata-katanya tapi indah. Dan disitulah bisa dikatakan dan dimaknakan bahwa puisi merupakan portal menuju dunia keindahan dan sangat menunjukkan ribuan makna ya teman-teman. Karena di setiap puisi yang dibuat oleh 1-2 penyair itu akan berbeda maknanya dengan puisi yang dibuat oleh orang lain, dan puisi yang dibaca oleh orang A dengan orang B juga akan bermakna yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini dijelaskan bahwa penyair bermaksud mengkomunikasikan berbagai perasaan dan konsep. Mengapa berbagai perasaan dan konsep? Karena isi puisi itu sangat luar biasa teman-teman, sangat banyak sekali maknanya, banyak sekali perasaannya, banyak sekali isi yang ingin dicurahkan. Nah, itulah indahnya puisi. Makanya ibu itu sangat suka dengan puisi, dan ibu ingin mengajak teman-teman untuk membuat puisi juga. Makanya kali ini ibu mengajak teman-teman untuk belajar mengenal puisi. Nah, setelah kita belajar tadi ya teman-teman, ada jenisnya, ada unsurnya, ada pengertiannya, ada manfaatnya. Ibu ingin memberikan penugasan kepada teman-teman nanti di rumah ya, membuat penugasan puisi sajak bebas. Jadi terserah. Jadi puisinya tidak terikat aturan, puisinya bebas. Kalau teman-teman mau curhat soal perasaan cintanya, perasaan sekolahnya, perasaan di keluarganya, atau sedang menjalin
persahabatan dengan temen ya boleh banget nanti dituangkan di penugasan. Nanti penugasannya dikumpulkan di depan ya teman-teman dan dibacakan secara langsung di depan ya, satu persatu. Ingat, satu persatu. Jadi itu ya penugasan yang Ibu Fatma berikan ke teman-teman, dan jangan lupa buat dikerjain. Kalau nggak dikerjain nanti nggak dapat nilai. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman.